Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianja Suryonobelia dari NRP 31101181058, kelas 2 Teknik Mekatronika B, Kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan dan mendemokan tugas workshop CNC 1 yang telah saya buat. Untuk materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu, yang pertama ada program G-Code yang akan berisi tentang penjelasan program G-Code yang akan disimulasikan pada aplikasi WinMax. Yang kedua yaitu simulasi pada CNC khas VM, di mana berisi tentang bagaimana pengoperasian dari mesin CNC khas milling atau VM pada software SwanSoft. Yang ketiga yaitu speed dan fit, tapping, pocket milling, yang berisi tentang perhitungan dan modifikasi dari program G-Code yang telah dibuat. Untuk program G-Code yang akan disimulasikan yaitu, yang pertama ada drill, yang kedua yaitu spot drill, yang ketiga yaitu cutting, yang keempat circle pocket, yang kelima yaitu program G-Code animasi wolf atau fox, yang keenam yaitu program G-Code kelompok, yaitu berupa animasi kelinci, yang ketujuh yaitu program G-Code yang dibuat mandiri. Di sini saya membuat animasi Patrick. Ini saya akan mensimulasikan program G-Code yang telah saya buat menggunakan aplikasi WinMax. Yang pertama yaitu saya akan membuka aplikasi WinMax terlebih dahulu. Seperti ini. Apabila muncul peringatan seperti ini, Anda dapat klik cancel. Lalu pada Project Manager, pilih Open, kemudian pilih file yang akan disimulasikan pada WinMax. Di sini saya akan mensimulasikan 7 file ini sesuai dengan presentasi yang saya terangkan di awal. Lalu klik Load Selected File, sehingga file yang telah dipilih akan muncul pada Project Manager. Apabila Anda mengklik 2 kali pada file tersebut, maka akan ditampilkan program G-Code dari file tersebut. Seperti ini, apabila Anda ingin membuat program G-Code yang akan disimulasikan pada WinMax, Anda dapat mengetikkan program G-Code tersebut pada aplikasi Notepad, lalu menyimpannya dengan format FMC, sehingga dapat dibuka di aplikasi WinMax. Ini merupakan kode G-Code program G-Code dari aplikasi drill. Selanjutnya, untuk mensimulasikannya, Anda dapat mengklik wireframe graphic, lalu memilih fresh data, sehingga akan muncul animasi atau pola dari program G-Code yang disimulasikan. Di sini ini merupakan program G-Code drill apabila disimulasikan pada aplikasi WinMax. Terlihat bahwa program drill ini akan membuat lubang sebanyak 4 lubang. Kemudian Anda juga dapat mengatur view dari tampilan yang ditampilkan pada aplikasi WinMax dengan cara select view. Kemudian Anda dapat memilih view mana yang diinginkan. Anda juga dapat memilih all view agar semua view dapat ditampilkan pada aplikasi WinMax. Pada program G-Code drill ini menggunakan kode program G83 yang berarti bahwa pengeboran dilakukan beberapa kali hingga sampai ke titik kedalaman bor tertentu. Program G83 ini juga biasa disebut dengan peak drill. Di sini saya mendapatkan program G-Code drill hingga wolf atau fox, yaitu berasal dari modul yang telah diberikan sebelumnya. Ini merupakan modulnya. Ini merupakan kode G-Code dari cutting dan circle pocket. Kemudian ini adalah program G-Code spot drill dan drill, dan selanjutnya ini merupakan program G-Code dari wolf atau fox. Kemudian saya akan mensimulasikan program G-Code dari spot drill. Di sini menampakkan perbedaan, yaitu pada spot drill akan menggunakan kode program G-Code yaitu G81, yang berarti bahwa proses pengeboran hanya dilakukan 1 kali dan proses selesai. Sehingga apabila disimulasikan, dapat dilihat perbedaannya di sini. Pada program tapping, pada program spot drill, maka akan menghasilkan lubang sejumlah 4. Namun untuk membuat lubangnya di sini hanya memerlukan 1 kali pengeboran. Tidak seperti drill yang membutuhkan beberapa kali pengeboran untuk mencapai titik bor tertentu. Kemudian saya akan mensimulasikan program G-Code cutting. Ini merupakan program G-Code dari cutting yang terdapat pada modul. Apabila saya simulasikan, maka akan menampilkan pola tertentu di mana pada program G-Code cutting ini berfungsi untuk memotong area dari benda kerja
dengan pola yang telah ditentukan pada program G-code sehingga akan muncul seperti gambar berikut. Kemudian untuk circle pocket, seperti ini program G-code-nya seperti yang tertera pada modul. Kemudian saya akan simulasikan, maka akan muncul gambar atau pola seperti ini, di mana pada circle pocket ini yaitu untuk menghabiskan benda kerja sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Kemudian saya akan mensimulasikan program G-code dari Wolf seperti ini. Apabila saya simulasikan, maka akan menampilkan pola sesuai dengan yang tertera pada modul untuk membentuk gambar dari serigala. Selanjutnya, untuk program G-code dari kelompok, di sini kelompok saya membuat program G-code untuk menampilkan animasi dari gambar kelinci, di mana gambar kelinci tersebut didapatkan dari gambar kelinci yang terdapat di paper graph, sehingga kita dapat menentukan koordinat dari titik X dan Y yang akan dimasukkan pada program G-code agar terbentuk pola seperti gambar kelinci berikut. Kemudian apabila disimulasikan, maka dapat dilihat akan muncul gambar kelinci sesuai dengan yang terdapat di paper graph berikut. Akan menghasilkan output yang sama. Selanjutnya untuk program G-code mandiri, di sini saya membuat animasi dari gambar Patrick dan ini merupakan contoh program G-code-nya. Apabila saya simulasikan, maka dapat dilihat ini animasi dari program G-code Patrick akan membentuk pola agar dapat mengukir benda kerja sesuai dengan gambar atau pola dari animasi Patrick. Di sini saya mendapatkan pola tersebut juga didapat dari gambar animasi Patrick yang terdapat pada paper graph, sehingga saya bisa menentukan sumbu X, Y untuk dapat dimasukkan di program G-code sehingga menghasilkan pola yang sama seperti contoh yang tertera pada paper graph. Saya akan mensimulasikan program G-code yang telah saya buat sebelumnya menggunakan mesin CNC HVM Milling dengan aplikasi Swansoft. Di sini saya akan membuka aplikasinya terlebih dahulu. Pada CNC System, saya memilih HVM, kemudian saya klik Run. Kita tunggu loadingnya terlebih dahulu, sehingga apabila telah selesai dibuka, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut, di mana pada sisi sebelah kanan akan berisi tentang kontrol panel dari mesin HVM, dan untuk sebelah kiri akan berisi tentang tampilan dari mesin HVM secara 3D. Kemudian untuk menghidupkan mesin, Anda dapat mengklik tombol Power On, kemudian merilis atau melepaskan tombol Emergency Stop seperti berikut, sehingga mesin akan menyala. Untuk kalibrasi pada mesin, tekan tombol Reset untuk menghapus program yang ada sebelumnya, sehingga pada screen kontrol panel akan ditampilkan seperti berikut. Lalu, tekan tombol Power Up atau Restart, sehingga benda kerja, meja kerja, dan posisi dari spindle akan berada pada posisi referensi atau posisi awal, seperti berikut. Lalu, untuk mengatur sumbu X, Y, dan Z dari benda kerja dan spindle, Anda dapat merubah-rubah sesuai dengan keinginan Anda dengan cara klik Handle Job, lalu pilih sumbu mana yang Anda ingin rubah pada job key. Apabila saya di sini akan mencontohkan untuk merubah pada sumbu X, maka saya akan mengklik sumbu X seperti berikut, sehingga dapat terlihat benda kerja akan bergeser ke sumbu X. Kemudian apabila saya ingin merubah pada sumbu Y, maka benda kerja akan juga berubah pada sumbu Y, dan ini apabila ingin merubah pada sumbu Z, maka spindle akan bergerak sesuai dengan perintah penekanan tombol. Selain itu, Anda juga dapat mengatur kepresisian dari pemindahan
sumbu koordinat dengan cara memilih skala sesuai dengan keinginan. Misalkan di sini saya memilih skala 0,01, lalu saya memutar rotary knob dari mesin, maka dapat dilihat bahwa spindle akan bergerak turun ke bawah atau ke atas sesuai dengan pemutaran dari knob dengan besar perubahan 0,01 sehingga dapat digunakan untuk mengatur kepresisian dari posisi benda kerja ataupun spindle. Kemudian apabila Anda ingin mengatur putaran dari mesin, Anda dapat mengetikkan dengan cara mengklik MDI untuk mengetikkan secara manual, yaitu dengan cara klik MDI, kemudian ketikkan program G-code yang diinginkan. Di sini saya akan mengetikkan S900M3, lalu saya klik Enter sehingga pada screen akan tertampil program G-code yang dimasukkan. Di sini S900 berarti speed dari spindle atau kecepatan dari spindle akan sebesar 900 rpm, dengan M3 yaitu arah putaran dari spindle yaitu searah jarum jam. Selanjutnya klik MDI lagi, lalu klik cycle start sehingga spindle akan berputar sesuai dengan kecepatan dan arah putaran yang telah ditentukan. Sini tidak terlalu terlihat perubahannya karena pada spindle belum terpasang tools. Kemudian Anda juga dapat merubah-rubah arah putaran dari spindle dengan cara mengklik CW agar spindle dapat berputar ke kanan atau searah jarum jam. Di CW, maka spindle akan berputar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam, dan stop agar spindle dapat berhenti berputar. Kemudian untuk pengaturan tool change pada spindle, atau memasang tools pada spindle, Anda dapat menekan tools management, lalu Anda dapat memilih tools yang diinginkan untuk melakukan pengukiran pada benda kerja. Di sini saya akan mencoba memasang tools flat atau tools nomor 001. Kemudian saya akan mengatur diameter dan panjangnya seperti berikut. Kemudian saya akan meletakkan tools pada carousel dengan cara add into magazine, lalu letakkan tools sesuai dengan tool station yang diinginkan. Seperti ini. Apabila Anda ingin meletakkan tools pada spindle, maka Anda dapat menekan mount tool sehingga tools akan terpasang pada spindle. Lalu klik OK. Seperti ini, yang berarti bahwa tools sudah terpasang pada spindle. Selanjutnya untuk home position machine single axis, di sini dari posisi terakhir mesin seperti ini, Anda dapat menekan tombol zero red, lalu merubah-rubah koordinat X menggunakan handle jog. Ini untuk merubah posisi dari benda kerja searah pada sumbu X, lalu pilih single, dapat dilihat bahwa benda kerja akan kembali ke posisi awal pada sumbu X, hanya pada sumbu X. Berikut, lalu apabila Anda menekan tombol Alt, maka spindle dan benda kerja akan kembali ke posisi awal. Kemudian Anda juga dapat memasang beberapa tools pada carousel dengan tools yang berbeda-beda, yaitu di sini saya akan memasang tools drill pada tool station 1 pada carousel, selanjutnya yaitu face mill pada tool station 2 dan flat and mill pada tool station 3. Dan untuk dapat memindahkan tool station yang terpasang pada carousel ini ke spindle, maka Anda dapat menekan mount tool sehingga tool akan terpasang pada spindle seperti ini. Kemudian Anda juga dapat unload atau melepaskan tool dari spindle dengan cara
unload tool, sehingga tool akan terlepas dari spindle. Selanjutnya, ini apabila saya akan memasang tool freeze mill pada spindle, sehingga tool freeze mill akan terpasang pada spindle, dan saya akan melepasnya dengan cara unload tool, dan saya akan memasang tool flat and mill dengan cara mount tool, sehingga akan terpasang, dan saya akan melepaskannya dengan cara unload tool seperti tadi. Selanjutnya, Anda juga dapat mengatur clamping device atau rangkum dari benda kerja sesuai dengan keinginan Anda dengan cara klik menu Workpiece Setup, lalu pilih Workpiece Clamp. Pada clamp setting, di sini terdapat 3 tipe clamp, di mana yaitu yang pertama step clamp, yang kedua fist, dan yang ketiga edge clamp. Ini merupakan tampilan dari step clamp, di mana berfungsi untuk memilih model penjepit pada benda kerja sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, untuk fist, di sini berfungsi untuk mengatur panjang, lebar, dan tinggi dari benda sesuai dengan kebutuhan pada clamp setting. Yang berikutnya yaitu edge clamp. Di sini berfungsi untuk memilih model penjepit pada meja kerja sesuai dengan kebutuhan. Saya menggunakan edge clamp dengan tipe yang ini. Seperti ini. Dan di sini saya akan mengatur offset dari mesin agar tepat berada pada benda kerja. Dengan cara saya akan memasang tools terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan tool flat dengan diameter 1 mm yang akan saya letakkan pada main spindle. Dan untuk flat tool list nomor 2 saya letakkan pada tool station 1 seperti ini. Kemudian saya akan tekan handle job, lalu klik CW sehingga spindle akan berputar searah jarum jam. Kemudian saya akan mengatur sumbu X, Y, Z dari spindle agar dapat didekatkan ke benda kerja. Dengan cara klik handle job, kemudian saya akan mendekatkan sumbu X terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu saya akan mengubah sumbu Z-nya juga agar spindle dapat sedekat mungkin dengan benda kerja. Kemudian untuk sumbu Y-nya, Anda dapat memperbesar agar tampilan dapat lebih jelas. Seperti ini. Setelah tools dan benda kerja sudah sedekat mungkin, kemudian pada pengaturan offset, di sini pada work hero offset saya sudah mengatur untuk tipe G54 yang saya gunakan pada program ini. Untuk sumbu X aksisnya saya tempatkan pada min 400, kemudian sumbu Y-nya min 200, dan sumbu Z-nya min 175. Angka ini sesuai dengan benda kerja agar spindle terletak pada tengah benda kerja. Anda juga dapat menyesuaikan angka ini sesuai dengan program tugas yang Anda miliki. Kemudian untuk offset selanjutnya pada tool 1 yang saya gunakan di sini, geometrinya sebesar 0 dan Y sebesar 0. Kemudian saya akan membuka program juga yang akan saya simulasikan, yaitu program juga yang saya buat dari tugas mandiri, yaitu dengan cara klik edit, pilih open, file open, kemudian pilih directory file yang akan Anda ukir. Ini saya ubah file tipenya menjadi NC code dengan file ekstensi NC yang sudah Anda buat sebelumnya pada aplikasi WinMax, di mana format FNC dari WinMax Anda ubah menjadi format NC saja.
Ini saya akan mensimulasikan program Jikut yang telah saya buat. Ini. Seperti yang dapat dilihat bahwa pola akan ditampilkan pada benda kerja, namun seperti yang dapat dilihat di sini bahwa pola memiliki ukuran yang lebih besar dari benda kerja, sehingga kita harus mengatur ulang benda kerjanya terlebih dahulu, panjang dan lebarnya. Di sini saya akan menambah panjangnya menjadi 300 dan lebarnya menjadi 200. Nah, sehingga apabila pola sudah terlingkupi oleh benda kerja, maka Anda dapat menutup pintu dari mesin CNC terlebih dahulu untuk memulai proses pengukiran, lalu klik mem atau memori, lalu klik filter start, sehingga tools akan bergerak mengikuti pola sesuai dengan program Jikut Anda, sehingga membentuk pola seperti yang tertera pada program Jikut Anda. Seperti ini. Ini merupakan program Jikut yang saya buat. Dapat dilihat bahwa tools akan mengukir sesuai dengan program Jikut yang telah saya buat untuk dapat menghasilkan pola sesuai dengan gambar yang saya inginkan, yaitu gambar Petri. Seperti ini. Anda juga dapat melakukan simulasi ini menggunakan program-program Jikut yang telah saya simulasikan sebelumnya. Ini merupakan tampilan dari laporan pengerjaan materi pengoperasian mesin CNC HVM milling pada software Swansoft yang telah saya buat, di mana isi dari laporan ini sama dengan penjelasan saya secara langsung dengan software Swansoft sebelumnya, yaitu akan berisi tentang bagaimana, yang pertama, yaitu bagaimana menghidupkan mesin atau mematikan mesin. Yang kedua, yaitu kalibrasi mesin. Yang ketiga, yaitu mengatur jogging. Yang keempat, yaitu mengatur putaran dari mesin. Yang kelima, yaitu mengatur tool change pada spindle dan tampilan offset. Yang keenam, yaitu home position mesin single axis, di mana pada step ini Anda dapat home positionkan atau menempatkan tools atau spindle pada posisi referensi pada sumbu X, Y, atau Z hanya dengan menekan tombol single. Yang ketujuh yaitu sama dengan yang nomor 6, yaitu home position mesin single axis. Yang kedelapan, memasang tools pada spindle atau carousel. Di sini terdapat beberapa contoh tools yang dipasang seperti yang saya peragakan, yaitu tool drill M5, lalu tool face mill, dan yang terakhir yaitu tool end mill M8. Untuk jenis-jenis tool yang terdapat pada aplikasi Swansoft yaitu yang pertama flat, lalu drill, boring, face mill, reamer, ball, solder, dan center drill. Kemudian di sini juga dapat tutorial untuk mengatur clamping device setup seperti yang saya jelaskan, di mana ada 3 tipe clamp device, yaitu step clamp, face, dan edge clamp. Selanjutnya yaitu bagaimana cara memasang part atau material pada clamping device atau ragum. Kemudian yang ke-11 yaitu tool setup pada tool offset, di mana bagaimana cara mengatur agar program Jikut yang dimasukkan dapat menempel pada benda kerja agar dapat terukir pada benda kerja tersebut. Di sini saya mengatur nilai sumbu X menjadi min 400, sumbu Y menjadi min 200, dan sumbu Z menjadi min 175. Sesuai dengan titik tengah dari benda kerja yang akan Anda ukir. Dan untuk pastikan pada geometri, dari tool 1 berada pada posisi 0. Untuk tool setup Z, sumbu Z yaitu Anda dapat menggerak-gerakkan
spindle pada sumbu Z untuk dapat sedekat mungkin dengan benda kerja seperti gambar berikut. Kemudian untuk tool setup sumbu X dan Y, Anda dapat menggunakan cara seperti sebelumnya, yaitu klik handle choke, lalu posisikan sumbu X dan Y dari meja kerja dan benda kerja agar dapat sedekat mungkin dengan spindle. Lalu atur sumbu X pada G54 menjadi, lalu klik offset, lalu pada world 0 offset ubah sumbu X menjadi min 400. Kemudian untuk sumbu Y juga Anda rubah menjadi min 200. Kemudian untuk meload program, klik edit, pilih open, lalu pilih file extension XMC yang diinginkan. Sehingga pola akan menempel pada benda kerja untuk siap diukir. Untuk merun program, Anda dapat menekan tombol mem. Kemudian, pastikan pintu dari mesin sudah tertutup agar proses dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, klik Start Cycle. Sehingga, dari tutorial tersebut, kemudian program G-code yang telah saya miliki sebelumnya akan menghasilkan hasil seperti berikut apabila disimulasikan pada aplikasi Swansoft. Yang pertama yaitu drill, seperti ini. Yang kedua yaitu spot drill. Yang ketiga yaitu circle pocket. Yang keempat yaitu cutting. Yang kelima yaitu gambar wolf atau fox sesuai dengan modul yang diberikan. Yang ketujuh yaitu gambar individu, yaitu saya di sini membuat ilustrasi animasi dari kartun Patrick. Dan yang terakhir yaitu gambar program G-code tugas kelompok, yaitu membuat animasi kartun kelinci. Dan yang terakhir, untuk mematikan mesin, Anda dapat menekan tombol emergency stop, lalu klik power off sehingga mesin akan mati dan screen juga akan mati. Untuk program G-code-nya, saya juga menyertakan pada lampiran di laporan yang telah saya buat seperti ini. Ini merupakan tampilan dari laporan pengerjaan materi pengoperasian mesin CNC HVM milling pada software Swansoft yang telah saya buat, di mana isi dari laporan ini sama dengan penjelasan saya secara langsung dengan software Swansoft sebelumnya, yaitu akan berisi tentang bagaimana, yang pertama, yaitu bagaimana menghidupkan mesin atau mematikan mesin, yang kedua yaitu kalibrasi mesin, yang ketiga yaitu mengatur jogging, yang keempat yaitu mengatur putaran dari mesin, yang kelima yaitu mengatur tool change pada spindle dan tampilan offset, yang keenam yaitu home position mesin single axis, di mana pada step ini Anda dapat home positionkan atau menempatkan tools atau spindle pada posisi referensi pada sumbu X, Y, atau Z hanya dengan menekan tombol single. Yang ketujuh yaitu sama dengan yang nomor 6 yaitu home position mesin single axis. Yang kedelapan, memasang tools pada spindle atau carousel. Di sini terdapat beberapa contoh tools yang dipasang seperti yang saya peragakan, yaitu tool drill M5, lalu tool face mill, dan yang terakhir yaitu tool end mill M8. Untuk jenis-jenis tool yang terdapat pada aplikasi Swansoft yaitu yang pertama flat, lalu drill, boring, face mill, reamer, ball, solder, dan center drill. Kemudian di sini juga dapat tutorial untuk mengatur clamping device setup seperti yang saya jelaskan, di mana ada 3 tipe clamp device yaitu step clamp, face, dan edge clamp. Selanjutnya yaitu bagaimana cara memasang part atau material pada clamping device atau ragum. Kemudian yang ke-11 yaitu tool setup pada tool offset, di mana bagaimana cara mengatur agar program G-code yang dimasukkan dapat
menempel pada benda kerja agar dapat terukir pada benda kerja tersebut. Di sini saya mengatur nilai sumbu X menjadi min 400, sumbu Y menjadi min 200, dan sumbu Z menjadi min 175. Sesuai dengan titik tengah dari benda kerja yang akan Anda ukir. Dan untuk pastikan pada geometri, dari tool 1 berada pada posisi 0. Untuk tool setup Z, sumbu Z yaitu Anda dapat menggerak-gerakkan spindle pada sumbu Z untuk dapat sedekat mungkin dengan benda kerja seperti gambar berikut. Kemudian untuk tool setup sumbu X dan Y, Anda dapat menggunakan cara seperti sebelumnya, yaitu klik handle jog, lalu posisikan sumbu X dan Y dari meja kerja dan benda kerja agar dapat sedekat mungkin dengan spindle. Lalu atur sumbu X pada G54 menjadi, lalu klik offset, lalu pada work zero offset ubah sumbu X menjadi min 400. Kemudian untuk sumbu Y juga Anda rubah menjadi min 200. Kemudian untuk meload program, klik edit, pilih open, lalu pilih file extension XMC yang diinginkan. Sehingga pola akan menempel pada benda kerja untuk siap diukir. Untuk merun program, Anda dapat menekan tombol mem, kemudian pastikan pintu dari mesin sudah tertutup agar proses dapat berjalan dengan lancar, kemudian klik start cycle. Sehingga dari tutorial tersebut, kemudian program G-code yang telah saya miliki sebelumnya akan menghasilkan hasil seperti berikut apabila disimulasikan pada aplikasi Swansoft. Yang pertama yaitu drill, seperti ini. Yang kedua yaitu spot drill. Yang ketiga yaitu circle pocket. Yang keempat yaitu cutting. Yang kelima yaitu gambar wolf atau fox sesuai dengan modul yang diberikan. Yang ketujuh yaitu gambar individu, yaitu saya di sini membuat ilustrasi animasi dari kartun Patrick. Dan yang terakhir yaitu gambar program G-code tugas kelompok, yaitu membuat animasi kartun kelinci. Dan yang terakhir, untuk mematikan mesin, Anda dapat menekan tombol emergency stop, lalu klik power off sehingga mesin akan mati dan screen juga akan mati. Untuk program G-code-nya, saya juga menyertakan pada lampiran di laporan yang telah saya buat seperti ini. Ini merupakan laporan dari pengerjaan materi speed and fit, tapping, pocket milling yang telah saya kerjakan sebelumnya. Di mana pada tugas berisi tentang yang pertama yaitu jenis material dari benda kerja yang digunakan. Di sini saya menggunakan jenis material steel. Yang kedua yaitu tipe pahat yang digunakan. Di sini pada kode G-code spot drill dan drill menggunakan jenis tipe pahat drilling, sedangkan untuk tugas G-code cutting, circle pocket, gambar fox, gambar Patrick, dan gambar kelinci, saya menggunakan tipe pahat and nail flat. Selanjutnya untuk jenis material dari tipe pahat sendiri yaitu pada tugas G-code spot drill dan drill menggunakan jenis material pahat yaitu twist drill dengan kode 10044. Sedangkan untuk tugas G-code cutting, circle pocket, gambar fox, gambar Patrick, dan gambar kelinci, tipe pahat yang saya gunakan yaitu milling cutters dengan kode 16739. Untuk menentukan speed dan fit dari setiap tipe pahat, di sini berfungsi untuk mengatur kecepatan dan speed dari tools agar tools yang digunakan tidak aus atau malah termakan oleh benda kerja. Yaitu untuk menghitung speed, Anda dapat menggunakan rumus N sama dengan VC, di mana VC kali 1000 per P kali D, di mana VC merupakan cutting speed dan P merupakan 3,14 dan D yaitu diameter dari benda kerja. Sehingga rumusnya dapat dipersingkat menjadi VC kali 318 dibagi dengan diameter. Selanjutnya untuk menghitung fit yaitu VF atau fit rate sama dengan VN yaitu fit per tit dikali putaran spindle atau N.
Selanjutnya di sini saya menggunakan untuk tugas ikut spot drill, diameter yang saya gunakan yaitu 6 mm dengan VC 25 dan VN 0,08. Sehingga N akan didapatkan sebesar 1325 yang apabila dituliskan dalam program G-code yaitu S1325. Kemudian untuk VF atau feed rate, saya menemukan feed rate sebesar 106 atau F106. Dan untuk drill, diameternya sebesar 10 mm sehingga didapatkan speednya 795 dan feed rate-nya 9,554. Kemudian untuk tugas cutting, untuk tugas G-code cutting, circle pocket, gambar box, gambar matrix, dan gambar kelinci, di sini karena saya menggunakan tipe pahat yang sama, sehingga saya akan menggunakan diameter dari pahat yang sama pula yaitu 4 mm dan VC yaitu sebesar 25 dan VN yaitu 0,08. Di sini saya mendapatkan VC sebesar 25 yaitu didapatkan dari tabel di sini di mana material yang saya gunakan yaitu plain carbon steel dengan tipe 1055 S55C di mana di sini tertulis CS atau cutting speed dari bahan atau material tersebut yaitu 25. Sehingga akan didapatkan speed sebesar 1987,5 dan feed rate sebesar 159. Untuk semua tugas G-code dari cutting hingga gambar kelinci. Selanjutnya yaitu modifikasi program tugas yang telah dikerjakan yaitu membuat frame. Di sini saya akan menampilkan beberapa hasil dari program G-code yang telah saya buat yaitu di sini Wolf, di mana diberikan tambahan frame. Yang kedua yaitu Patrick atau tugas G-code mandiri dengan diberi tambahan frame dan yaitu frame pada tugas G-code kelompok. Selanjutnya untuk tipe drill, untuk menambahkan beberapa drill pada program G-code, di sini saya tampilkan gambar tugas G-code Wolf apabila diberikan tambahan drill, dan ini tugas G-code mandiri dan ini tugas G-code kelompok. Untuk pengerjaan tapping hampir sama seperti drill. Di sini saya membuat lubang pada program G-code Wolf. Kemudian ini merupakan program G-code mandiri dan ini merupakan program G-code kelompok. Selanjutnya yaitu menambahkan dua pekerjaan pocket milling seperti yang ditampilkan ini. Dari semua modifikasi program dijadikan satu dengan menambahkan pocket milling seperti gambar berikut. Lalu ini untuk program G-code mandiri, ini untuk program G-code Wolf, dan ini untuk program G-code kelompok. Kemudian untuk semua parameter dikalkulasikan mulai dari tipe milling, drilling, tapping, di mana saya menggunakan operasi tapping dan drilling dengan perhitungan sebagai berikut. Analisanya dapat dilihat bahwa untuk setiap speed dan feed dari suatu program G-code dapat dihitung menggunakan rumus yang tertera pada program di atas. Di sini untuk perhitungan speed dan feed digunakan agar material yang dipakai untuk memotong benda kerja tidak aus atau malah termakan dari benda kerja tersebut, sehingga didapatkan feed rate dan speed yang sesuai untuk material dari benda kerja dan material dari tipe tools yang digunakan agar sesuai dengan program G-code yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu Anda juga dapat menggabungkan program G-code yang telah Anda buat sebelumnya dengan operasi yang berbeda-beda dengan menambahkan tools yang digunakan pula, sehingga agar didapatkan operasi yang diinginkan. Untuk machining plan-nya di sini terlihat bahwa ini merupakan machining plan dari program G-code yang saya buat dengan diameter dari tools-nya, kemudian panjang dari tools, banyak tools-nya, material dari tools, kode dari tools-nya, speed dan feed dari tools yang telah dihitung sebelumnya,
Kemudian untuk material specification-nya seperti berikut. Untuk equipment list-nya seperti dapat dilihat sebagai berikut. Di sini saya juga menyertakan program G-code yang telah disimulasikan. Setelah mendapat modifikasi dari tugas nomor 5, yaitu saya menambahkan program G-code berikut untuk operasi frame, program berikut untuk operasi drill, untuk menambahkan operasi drill, dan program berikut untuk menambahkan operasi tapping, kemudian program berikut untuk menambahkan operasi pocket milling sebanyak 2 kali. Sehingga kita mengatur koordinat dari modifikasi operasi yang akan ditambahkan ke program G-code sebelumnya. Dan untuk program G-code mandiri, sama seperti pada Wolf. Kemudian untuk program G-code kelompok atau animasi kelinci, saya juga menyertakan program G-code-nya pada lampiran. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan bagaimana saya mengoperasikan software Swansoft dengan modifikasi program G-code yang telah saya buat sebelumnya. Di sini saya sudah mengatur benda kerja dan spindle, posisi dari benda kerja dan spindle sesuai dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga di sini saya akan membuka program G-code yang akan saya simulasikan dengan cara klik edit, pilih open, klik no, lalu buka program G-code yang ingin disimulasikan. Di sini saya akan mensimulasikan program G-code dari mandiri yang telah saya buat. Seperti ini. Seperti yang dapat dilihat, maka pola akan terbentuk atau menempel pada benda kerja. Kemudian saya akan mengatur ulang dari besar benda kerja yang akan saya gunakan. Di sini saya akan menambah panjang dan lebarnya, panjang atau lebarnya sesuai dengan pola dari program G-code yang saya inginkan. Seperti ini. Apabila program G-code sudah menempel semua atau terlingkupi oleh benda kerja, kita akan menjalankan simulasinya. Di sini saya telah membuka file dari program G-code yang telah diberikan atau dimodifikasi dengan menambahkan operasi frame. Saya akan memutar spindle-nya terlebih dahulu dengan cara klik handle jog, lalu klik CW sehingga spindle akan berputar. Lalu pastikan pintu dari mesin khas ini sudah tertutup agar operasi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian saya akan tekan mem dan saya akan klik cycle start sehingga terlihat bahwa spindle akan bergerak mengikuti pola yang telah tertera pada program G-code-nya. Dapat dilihat pula ini merupakan hasil dari program G-code yang telah saya buat dengan modifikasi program penambahan frame sehingga akan tampak seperti gambar berikut. Dapat dilihat bahwa program G-code, pola dari program G-code tidak berubah, hanya saja diberikan tambahan untuk dapat menampilkan atau untuk dapat mengukir pola dari frame sehingga program G-code dapat dilihat bahwa modifikasi dari program G-code tidak merubah pola dari animasi atau gambar yang telah saya bentuk sebelumnya. Namun hanya saja menambahkan operasi dari program G-code yaitu frame, yaitu menambahkan frame pada animasi atau gambar yang diukir. Untuk menambahkan operasi frame, Anda dapat menggunakan kode G-code berikut. Untuk menambahkan operasi frame, Anda dapat menambahkan program G-code berikut. Di sini
di mana posisi X, Y Anda dapat sesuaikan dengan tepi-tepi dari program G-code atau pola animasi yang Anda miliki. Seperti ini. Selanjutnya yaitu saya akan menambahkan operasi drill pada program G-code lanjutan dari modifikasi pada program G-code frame ini. Yang pertama yaitu saya akan menghapus gambar yang telah saya buat ini terlebih dahulu dengan cara pada workspace setting, atur panjang dan lebar dari benda kerja, lalu klik OK. Kemudian saya akan membuka program G-code dari hasil yang telah ditambahkan operasi drill, yaitu klik edit, pilih file, open. Untuk case-nya saya pilih no. Kemudian saya akan membuka file yang telah saya berikan operasi drill seperti ini, sehingga terlihat bahwa terdapat garis yang mengambang di atas benda kerja, yang berarti bahwa garis ini tidak akan diukir pada benda kerja karena garis ini atau pola ini belum mendapatkan tool sesuai yang tertera pada program G-code. Sehingga saya akan menambahkan tools-nya terlebih dahulu, yaitu menggunakan tools drilling dengan diameter 6. Kemudian saya akan menempatkannya pada tool station 2 seperti ini. Lalu saya klik OK. Dapat dilihat perubahannya. Pola yang awalnya mengambang di atas benda kerja akan dapat menempel pada benda kerja, sehingga warnanya juga berubah menjadi biru. Di sini menunjukkan urutan dari pola pengukiran dari tipe operasi drill sesuai dengan koordinat yang telah saya berikan pada program G-code. Seperti ini polanya. Lalu untuk mensimulasikannya seperti sebelumnya, yaitu saya akan tekan mem, lalu klik cycle start, dan terus akan berpindah sesuai dengan tools yang tertera pada program G-code untuk mengukir pola yang telah ditentukan seperti ini. Dan ini akan berganti menggunakan tipe pahat drill, sehingga akan melakukan operasi drilling, dimana pada operasi drilling ini pengoboran dilakukan beberapa kali agar dapat terbentuk lubang. Untuk koordinatnya dapat dilihat pada gambar pada tulisan pada screen di control panel, sehingga akan menghasilkan pola yang seperti sebelumnya, namun diberikan tambahan operasi drilling. Seperti ini. Di sini saya membuat 1, 2, 3, 4, 5, 10 sebanyak 10 titik yang akan saya berikan operasi drilling. Dapat dilihat seperti ini. Mesinnya akan membentuk lubang seperti yang dapat dilihat. Sesuai dengan perintah pada tugas Microsoft. Kemudian saya akan memodifikasi, sebelumnya untuk dapat melakukan operasi drilling ini, Anda dapat menambahkan program berikut pada program G-code Anda sebelumnya. Dengan posisi X, Y-nya Anda dapat sesuaikan untuk mengukir sesuai dengan posisi yang Anda inginkan. Selanjutnya saya akan membuat operasi modifikasi berikutnya, yaitu setting. Saya akan klik edit, lalu file, pilih open. Saya akan tidak menyimpannya. Kemudian saya akan buka file yang akan saya simulasikan, yaitu setting. Seperti pada sebelumnya, di sini terlihat garis putih yang berarti bahwa pola ini belum mendapatkan tool, sehingga akan mengambang di atas benda kerja. Untuk tipe tapping saya akan menggunakan
tool type tapping dengan diameter sebesar 6,5. Lalu saya akan menempatkannya pada tool station nomor 3 seperti berikut, sehingga dapat dilihat pola akan menempel pada program kerja yang menempel pada benda kerja, yang berarti pola ini tidak akan bisa mengusir pada benda kerja. Lalu saya akan menghapus gambar yang telah diusir sebelumnya dan memperbesar ukuran dari benda kerja agar semua tools dapat terusir pada benda kerjanya seperti berikut. Kemudian saya akan simulasikan. Dapat dilihat bahwa proses tools yang terpasang pada sini akan bergantian sesuai dengan tipe yang tertera pada program berikutnya dan melakukan operasi sesuai dengan program berikut yang telah ditentukan. Ini merupakan koordinat dari operasi drilling yang telah saya tentukan. Kemudian tools akan berganti menjadi tools nomor 3 dan melakukan operasi tapping dengan jumlah titik sama seperti pada operasi drill, yaitu sebanyak 10 titik. Sehingga akan terlihat hasil seperti gambar berikut. Saya akan menaikkan spindle terlebih dahulu agar gambarnya menjadi jelas. Terlihat pada layar akan ditampilkan titik untuk pola atau program G-code yang telah dimodifikasi menggunakan operasi frame, drill, dan tapping. Di sini perbedaan drill dan tapping yaitu apabila tapping berfungsi untuk pembuatan ulir dalam dan pembuatan ulir pada lubang, sementara drill yaitu untuk pembuatan lubang pada benda kerja yang padat. Yaitu apabila tapping digunakan untuk pembuatan ulir dalam, dan operasi ini juga dapat digunakan sebagai pembentukan ulir dalam pada lubang yang sudah ada hasil dari drill atau boring. Sementara itu, apabila drill digunakan untuk pembuatan lubang pada benda kerja yang padat. Sehingga apabila dilihat hasilnya, maka akan terlihat perbedaannya. Seperti berikut. Kemudian saya akan menambahkan operasi terakhir dari modifikasi program, yaitu menambahkan 2 pocket milling. Di sini saya akan membuka file apabila Anda ingin menambahkan operasi tapping. Di sini Anda dapat memodifikasi program G-code yang Anda buat dengan menambahkan operasi atau menambahkan program G-code seperti berikut. Seperti program G-code berikut. Dengan posisi X, Y, Z-nya Anda dapat sesuaikan sendiri dengan program G-code yang Anda punya. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan modifikasi dari program yang terakhir, yaitu menambahkan dua operasi dari pocket milling. Yaitu di sini saya akan membuka file yang telah saya tambahkan atau saya modifikasi dengan penambahan pocket milling seperti berikut. Apabila dibuka programnya, maka terlihat seperti sebelum-sebelumnya. Pola akan mengambang di atas benda kerja, yang artinya pada pola ini belum mendapatkan tool sesuai dengan program G-code yang tertera. Maka saya akan menambahkan tools tersebut terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan flat dengan diameter 1 mm. Kemudian saya akan letakkan pada tool station nomor 4 seperti ini, sehingga
program G-code akan menempel pada benda kerja, yang berarti bahwa program G-code ini akan terukir pada benda kerja. Namun terlihat bahwa pola yang membentuk di luar dari besar dan lebar dari benda kerja, sehingga saya perlu menambahkan lebar dari benda kerja menjadi 300 misalkan. Untuk namanya Anda bisa sesuaikan sendiri dengan program G-code yang Anda punya. Masih terlihat polanya, sehingga ada bagian dari pola tersebut yang belum terukir, maka saya perlu perbesar lagi. Misalkan seperti berikut. Atau misalkan saya perkecil lagi. Namun ada garis yang terlalu mepet dengan ujung dari benda kerja. Seperti ini saja. Kemudian saya akan mensimulasikannya dengan cara quick name, lalu pilih cycle start, sehingga tools akan berubah sesuai dengan program G-code yang tertera untuk mengukir benda kerja sesuai dengan pola dan tools yang diinginkan. Ini untuk operasi drill menggunakan tool tipe drill. Pengeboran dilakukan beberapa kali hingga titik kedalaman tertentu untuk membuat suatu lubang dengan jumlah lubang yang saya ukur di sini yaitu sebanyak 5 buah. Selainnya, tools tipe yang menempel pada spindle akan berganti. Di sini merupakan operasi tapping, di mana saya menggunakan tipe pahat tapping, sehingga akan membuat lubang sebanyak 10 kali sesuai dengan koordinat yang saya berikan. Dan ini merupakan operasi dari pocket milling yang sudah saya cantumkan sebelumnya. Seperti yang dapat dilihat, saya akan menggesernya agar dapat terlihat dengan jelas. Seperti ini, dapat dilihat bahwa ini merupakan hasil dari modifikasi program G-code mandiri yang saya telah peragakan apabila diberikan operasi tambahan yaitu frame, drill, tapping, dan pocket milling. Apabila Anda ingin menambahkan operasi pocket milling pada program G-code Anda dapat memberikan program tambahan seperti tulisan yang saya blok berikut. Dengan posisi X lasernya Anda dapat sesuaikan sendiri dengan program G-code yang Anda miliki. Dan seperti ini, dan akan menghasilkan output seperti gambar berikut. Untuk operasi drill, untuk modifikasi program G-code lainnya yang sudah saya terangkan pada modul, yaitu akan berisi tentang modifikasi dari program G-code wall dan kelinci untuk operasi drill, tapping, dan pocket milling seperti berikut. Ini merupakan presentasi dan demo tugas workshop CNC 1 dari semua materi yang telah dibahas. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terjadi salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.